Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarung. Saudara, banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Senin hingga Senin malam. 14 orang dinyatakan meninggal dunia akibat banjir. 4 orang masih hilang. Banjir bandang disebabkan hujan deras yang terjadi dengan durasi yang panjang ini membawa material batu besar, lumpur hingga batang kayu menyasar pemukiman warga dan perkantoran, termasuk salah satunya markas Polres Sitaro. Pemerintah daerah dibantu warga serta TNI Polri terus melakukan pencarian korban hilang. Dan Ramil 130102 Siau, Kabupaten Kapten Infantri Stephen Teddy Joseph menyampaikan hingga Senin malam 14 orang meninggal dunia. Sementara itu 4 orang belum ditemukan dan 11 orang terluka akibat banjir bandang di Kepulauan Sitaro. Hingga kini pencarian korban masih terus dilakukan. Jumlah korban untuk Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur itu 11 orang, 8 meninggal dunia, 3 belum ditemukan. Kemudian untuk Kampung Peling, Kecamatan Siau Barat, 2 meninggal, sudah ditemukan. Untuk Kampung Lagaeng, Kecamatan Siau Barat Selatan, 3 orang korban, 2 meninggal, 1 belum ditemukan, anak umur 4 tahun. Dan yang terakhir Kampung Batu Senggo, Kecamatan Siau Barat Selatan, 2 orang meninggal sudah ditemukan. Jadi total yang meninggal update hari ini 14 orang, belum ditemukan 4 orang. Korban luka 11 orang. Total korban seluruhnya 18 orang. Untuk diketahui saudara, Kabupaten Kepulauan Sitaro terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dengan ibu kota di Ondong Siau. Wilayahnya mencakup pulau-pulau seperti Siau, Tagulandang, dan Biaro yang berada di bagian utara Pulau Sulawesi. Saudara, banjir bandang yang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara pada Senin. Untuk mengetahui perkembangan terkini termasuk penanganan dan pencarian korban, kita sudah terhubung dengan Bupati Kepulauan Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit. Selamat pagi Bu Cynthia. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih Bu, di tengah kesibukannya mau bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ibu, saya langsung saja, bagaimana update hari ini? Karena dari kemarin informasinya 11 orang meninggal dan beberapa yang hilang. Kalau sampai pagi ini berapa Bu, kalau bisa diupdate kepada kita? Oh iya Pak, untuk sekarang yang meninggal 13 meninggal dunia 13 jiwa, 13 orang, dan 3 masih dilakukan pencarian. Untuk korban luka-luka ada sekitar 18 orang, 2 orang kemarin dirujuk ke Manado Pak. Oke, berarti 13 yang meninggal dan 3 orang yang hilang ya Bu ya? Oke, sampai saat ini bagaimana pencariannya? Dalam pencarian. Oke, sampai saat ini bagaimana dengan pencariannya? Kami sudah mendapatkan bantuan dari Polda dan dari Danrem di Manado, Sulawesi Utara, dan saat ini mereka sedang melakukan pencarian. Oke, Ibu, saya ingin memastikan lagi karena kami baru saja mendapatkan informasi dari Gubernur Sulawesi Utara pagi tadi, tepatnya pada pukul 6, itu ada 14 orang yang meninggal, 14 korban yang meninggal. 13 atau 14 Ibu sebenarnya? Sekarang 13 orang Pak. 13? 3 masih hilang, iya Pak. Saya ulangi, 13 orang yang meninggal ya Bu ya? Iya. Oke. 13 orang meninggal, 3 masih hilang dalam pencarian. Oke. Bu, sampai saat ini bagaimana dengan mereka yang masih mengungsi ataupun rumahnya yang terdampak? Kemana mereka ditempatkan Bu? Untuk saat ini mereka mengungsi di gedung museum di Ulu Siau. Ada sekitar 261 pengungsi, dan untuk rumah yang hilang akibat banjir bandang sekitar 9 rumah Pak. Ada 9 rumah. Dan rumah yang hilang Bu? Rusak, yang hilang Pak. Berarti rumah yang hilang ini kita menjelaskannya tertimbun lumpur rata atau bagaimana tanah, Bu? Iya, tertimbun lumpur rata tanah. Hilang, Oke. Pak.
Dan saat ini bagaimana penanganan para pengungsian, Bu? Untuk saat ini Pemda yang menangani semua, Pak. Kami sangat berterima kasih karena juga sudah mendapatkan bantuan dari Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus Pak Gubernur dan Bapak Kapolda, sehingga kami boleh menangani untuk pengungsi dengan memberikan makanan dan tempat tidur, serta selimut dan lain-lain untuk perlengkapan para korban. Pemberian bantuan ini apakah dengan akses yang bisa dilalui atau ada keterhambatan karena mungkin saja ada akses yang tertutup lumpur atau banjir? Memang kendala kami karena lokasi ini ada di beberapa titik, Pak. Dan untuk saat ini saya berada di Kecamatan Siau Timur, terlebih khusus di Kelurahan Bahu, dan saat ini sedang melakukan penanganan pembersihan oleh alat berat. Dan ada beberapa titik lain, ada di Bumbiha, di Paseng, dan di Peling, itu juga tertimbun dengan material batu-batu besar, Pak. Batunya sebesar mobil dan terhambat di alat berat, tapi puji syukur sudah ada bantuan alat berat juga dari provinsi dan sekarang masih dalam mobilisasi, Pak. Kendala kami di lapangan karena kami tidak memiliki alat angkut untuk mengangkat alat berat. Jadi mobilisasinya hanya lewat darat. Oke, berarti mobilisasinya hanya melalui darat. Dan apakah memang sampai saat ini dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro sendiri sudah bisa mengidentifikasi seluruh pengungsi atau ada juga pengungsi yang mungkin saja masih menyelamatkan diri secara mandiri, mengungsi mandiri? Sudah, Pak. Sudah. Kami sudah rangkul semua dan kami sudah memberikan di satu tempat yaitu di museum tersebut, Pak, seluruh pengungsi. Dan bisa dipastikan apapun yang berhubungan dengan makanan dan juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi sudah terpenuhi ya, Bu ya? Sudah, Pak, sudah terpenuhi. Kami pemerintah daerah sudah menyiapkan semua, bahkan kepada anggota kepolisian dan anggota TNI, semua sudah kami siapkan. Oke, Bu, tadi Ibu menjelaskan terkait dengan alat berat apa sebenarnya yang akan dilakukan saat ini? Apakah memang untuk membuka kembali akses ataukah memperbaiki rumah ataupun wilayah-wilayah yang memang sampai saat ini terdampak dan rusak berat? Pada saat ini, Pak, seperti tampak di belakang saya, yaitu ada eksavator, Pak. Karena ada beberapa jalan yang putus. Dia tertimbun oleh material batu-batu yang besar. Saat ini saya berada di Bahu Sondang yang jalannya terputus. Sedangkan jalan tersebut menghubungkan antara pusat kota dan di sana ada rumah sakit, Pak. Jadi kami kewalahan dalam merujuk pasien. Oke, berarti ada juga yang akses membuat pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro itu susah untuk dilalui ya, Bu ya? Iya, masih ada 3 titik yang susah untuk dilalui sampai sekarang. Yang satunya ada di Paseng dan di Bumbiha. Di 3 titik tersebut masih ada pengungsi di sana, Bu? Untuk pengungsi ada beberapa, tapi mereka mengungsi ke keluarga terdekat. Yang paling parah yang di daerah ini, Pak. Oke, yang di keluarga terdekat itu untuk memastikan bantuan ke mereka, apakah sudah bisa dipastikan, Bu? Sudah, Pak. Dari kemarin kami sudah menyalurkan distribusi bantuan makanan dan peralatan untuk para korban pengungsi. Oke, Bu, kalau kita lihat dari kronologi yang terjadi, kalau tidak salah saya membaca beberapa berita yang beredar bahwa di pukul 3 pagi atau subuh terjadinya banjir bandang tersebut. Apakah memang di Kepulauan Sitaro ini memang sering terjadi banjir atau baru kali ini saja, Bu? Iya, Pak. Memang di daerah kami, Kepulauan Sitaro, memang sering terjadi bencana. Di daerah kami ini kami memiliki gunung api aktif. Dan kami berada di wilayah perairan laut Sulawesi Utara. Itulah yang menyebabkan daerah kami rawan bencana. Dan hal ini sering terjadi, tapi baru kali ini, di tahun ini kami memiliki korban jiwa yang cukup besar dan korban material yang cukup besar. Dan memang bahan material yang jatuh, saya entah jatuh dari gunung atau dari mana, dalam bentuk batu-batu besar dan lumpur, itu yang menyulitkan para korban untuk menyelamatkan diri.
Berarti ini murni karena intensitas hujan yang begitu tinggi Iya. selama hari kemarin itu Bu ya? Ya, memang pada tanggal 5 Januari intensitas hujan kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jam hujan yang sangat deras dan tidak berhenti sehingga mengakibatkan banjir bandang dan yang terdapat di beberapa titik. Ada 9 titik Pak yang terkena. Dan titik yang paling besar yaitu di Bahu dan juga di Pasek serta Bumbiha dan Peling Batu Senggo. Di titik tersebut yang memakan korban jiwa Pak, sebanyak 13 orang. Sebelumnya sudah ada peringatan dini Bu dari BMKG terkait dengan intensitas hujan yang tinggi? Iya, sudah ada Pak. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika mendapatkan peringatan dini tersebut Bu? Memang kami sudah memberitahukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dan jika tidak ada keperluan mendesak untuk keluar, harap berdiam diri di dalam rumah. Oke, Bu, kalau saya lihat bahwa Ibu langsung mengeluarkan status tanggap darurat bencana Bu ya, terkait dengan bencana hidrometeorologi ini. Seperti apa penanganannya, terutama terkait dengan pendanaannya? Apakah memang akan lebih fokus menggunakan dana APBD Kepulauan Sitaro atau meminta juga dari Pemprov Sulut? Ya Pak, untuk saat ini kami memakai DSP yang berasal dari APBD Sitaro dan tentunya kami sangat mengharapkan bantuan dari pusat ataupun dari Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat membantu kami supaya penanganan pasca bencana ini dapat segera selesai dilaksanakan. Berarti dengan bantuan dari APBD Provinsi Sulut, ya kita harapkan bisa secepat selesaikan ya Bu ya? Iya Pak. Oke, kedepannya seperti apa Bu? Karena kita lihat dari BMKG juga sampai saat ini juga memberikan peringatan terus terkait dengan intensitas hujan. Ke depan bagaimana dari pemerintah daerah untuk mencegah agar hal ini tidak terjadi lagi? Iya, ke depannya saya menghimbau kepada masyarakat, terutama yang tinggal di dekat aliran sungai, agar selalu waspada apabila terjadi hujan yang intensitas yang cukup tinggi. Karena daerah kita ini daerah bencana, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, sehingga semua harus berasal dari masyarakat. Kita harus memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi supaya kita bisa menyelamatkan diri kita masing-masing. Dan kita harapkan apa yang disampaikan dan juga hari ini kita lihat dari lingkungan yang berada di sekitar Ibu terlihat cerah, mungkin bisa lebih cepat untuk proses penanganan itu ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Kami sama-sama berdoa semoga proses penanganan ini bisa berlangsung dengan secepatnya. Ya. Dan korban yang hilang 3 orang itu bisa segera ditemukan. Berapa Bu batas waktu pencarian untuk korban ini Bu? Kalau disampaikan oleh BPBD juga? 14 hari Pak. 14 hari ya? Dan kalau memang bisa diperpanjang. Dan apakah wilayahnya yang menjadi satu titik saja untuk pencarian tersebut atau mungkin akan diperluas? Untuk saat ini hanya 1 titik Pak. Karena hanya di titik Bahu yang masih mencari korban yang hilang. Oke. Dan Ibu apakah sudah berkomunikasi juga dengan pihak baik itu yang mengalami korban jiwa maupun juga yang keluarga dari korban hilang itu? Iya sudah. Dari kemarin Pak saya terus bersama dengan para korban. Mulai dari pencarian, bahkan sampai mayatnya ditemukan. Dan kemarin ada beberapa korban yang sudah disemayamkan dan sudah dimakamkan. Dan untuk sisanya yang lain mungkin akan dimakamkan hari ini. Oke, kita harapkan proses penanganan lebih cepat bisa dilakukan. Dan kita sekali lagi turut berduka dari keluarga Kompas TV untuk kejadian yang menimpa di wilayah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Ya Bu Cynthia, sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga sehat selalu dan semoga penanganan bisa lebih cepat dilakukan. Terima kasih Bu Cynthia Ingrid Kalangit, Bupati Kepulauan Sitaro. Sekali lagi terima kasih.